Di video kali ini saya mau mereview laptop budget dari Acer yang harganya itu mulai dari 6 jutaan, yaitu Acer Aspire 3 yang menggunakan prosesor Intel generasi ke-13, yaitu Intel Core i3 N305. Namun Aspire 3 ini juga tersedia yang memakai prosesor AMD Ryzen 3 yang 7000 series. Untuk videonya akan tayang besok, atau kalau misalnya udah tayang, linknya akan saya taruh di atas sini. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli laptop ini atau ada rencana membeli laptop dari brand lain, teman-teman bisa cek di toko IT Garage, karena toko IT Garage merupakan salah satu toko IT yang terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, kalau misalnya kalian lagi nyari laptop untuk gaming, laptop untuk kerja, atau laptop untuk kebutuhan kalian, kalian boleh langsung aja menuju ke tokonya yang berada di Jalan Gaharu nomor 94 dan nomor 95. Karena di IT Garage ini punya banyak varian laptop yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kita langsung aja masuk ke Acer Aspire 3 yang menggunakan prosesor Intel Core i3 N305. Untuk desainnya ini saya suka karena di Aspire 3 ini memiliki desain yang boxy, mengotak, yang justru membuat laptop ini itu tidak terlihat seperti laptop budget, melainkan lebih terlihat seperti laptop harga 8-10 jutaan. Di bagian cover layarnya ini polos, hanya terdapat logo Acer di bagian atas dan tulisan Aspire di bagian bawah yang ukurannya itu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ukurannya ini pas di laptop ini. Dan tentunya untuk tulisan Aspire-nya ini tetap terlihat apabila kalian membuka layar dari laptopnya tersebut. Dan nggak lupa juga untuk di sisi kiri kanan atasnya ini diberi sentuhan manis oleh Acer. Di bagian bawah ini Acer memberikan tekstur yang kasar, yang fungsinya agar tetap nyaman digenggam apabila kalian membawa laptop ini kemana-mana. Dan di bagian atasnya ini terdapat lubang intake udara yang besar, dan di bagian bawahnya ini terdapat 2 buah lubang speaker. Di bagian dalamnya ini Acer memberikan lekuan, terutama di bagian keyboardnya, yang memberikan efek 3 dimensi, yang tentunya membuat tampilan dari laptop ini itu tidak polos-polos amat. Di bagian atas keyboardnya ini terdapat lubang exhaust udara, dan di bezel layarnya ini masih cukup tebal untuk di bagian atas dan bawahnya. Dan untuk di bagian bawahnya ini masih terdapat logo Acer. Untuk materialnya sendiri di harga 6 jutaan, laptop ini itu masih menggunakan bahan metal untuk di bagian cover layarnya. Namun untuk sisanya seperti sasis, top case, dan di cover bawah ini menggunakan bahan plastik. Cuman di sini kalian nggak perlu khawatir karena untuk build quality dari laptop tersebut ini cukup baik. Untuk di bagian top case-nya ini pada saat saya tekan-tekan ini tidak ada pergerakan yang signifikan dan tentunya tidak ada suara plastik berdecit. Untuk fleksibilitas layar ini juga sangat bagus karena memang untuk di cover layarnya ini menggunakan bahan metal. Namun sayang sekali untuk hinge dari laptop tersebut ini tidak dapat dibuka memakai satu tangan. Jadi kalian membutuhkan kedua tangan kalian untuk membuka layar dari laptop tersebut. Keyboardnya ini menggunakan ukuran 75% atau yang biasa disebut dengan 10 keyless. Namun sayang sekali untuk keyboardnya ini tidak dilengkapi dengan backlit. Sehingga kalau misalnya kalian menggunakan laptop ini di kondisi ruangan yang gelap, kalian mungkin agak kesusahan pada saat mengetik di laptop tersebut. Untuk sensasi mengetiknya sendiri ini biasa aja, tidak ada yang spesial. Standar laptop harga 6 jutaan kalau menurut saya. Untuk trackpadnya ini standar, ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Untuk penggunaannya ini cukup nyaman karena untuk klik kiri dan klik kanannya ini cukup tactile. Dan untuk multi-gesture-nya ini bekerja dengan baik. Ngomong-ngomong soal ukuran, laptop ini tuh cukup compact karena panjangnya itu berada di 32,8 cm, lebarnya di 21,7 cm, dan untuk ketebalannya ini berada di 1,8 cm. Untuk bobotnya sendiri ini berada di 1,4 kg. Untuk kelengkapan port, di sebelah kiri ini terdapat satu DC input, satu USB Type-C 3.2 yang sudah full function, satu HDMI 2.1 dan satu USB Type-A 3.2. Di sebelah kanan ini terdapat satu USB Type-A 3.2 dan satu audio combo jack. Untuk layarnya ini berukuran 14 inci, beresolusi HD dengan panel TN, dan untuk refresh rate-nya ini berada di 60 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini berada di 67% sRGB. Namun di sini Acer menyebut layarnya ini menggunakan Comfy View, yang awalnya saya sempat bingung apa sih itu Comfy View, apalagi di harga laptop budget 6 jutaan. Setelah saya cek, ternyata Comfy View itu sama dengan anti glare yang biasa kalian temukan di laptop-laptop lain. Ya, di sini saya cukup bingung ya, kenapa Acer memberikan nama yang aneh yang mungkin membuat orang cukup penasaran ya, apa sih itu Comfy View, yang notabene sebenarnya itu adalah anti glare seperti biasa. Kemudian untuk webcamnya ini beresolusi 720p 30 fps
Dan lagi-lagi di sini Acer menyebut webcam ini menggunakan TNR yang artinya itu adalah True Noise Reduction. Yang hasilnya lagi-lagi di sini menurut saya biasa aja, tidak ada yang spesial. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi seperti inilah hasil dari webcam Acer Aspire 3 yang Intel Core i3. Kira-kira hasilnya gimana yang memakai teknologi TNR dan mikrofonnya coba? Menurut kalian gimana? Dan itu saja untuk desain dan eksterior dari si Acer Aspire 3 yang menggunakan prosesor Intel. Sekarang kita masuk ke spesifikasi yang ditawarkan dari laptop harga 6 jutaan ini. Untuk prosesornya ini menggunakan Intel Core i3 N305 dengan 8 core 8 thread. TDP-nya ini berada di 15 watt dan untuk turbo boost-nya ini dapat mencapai 3,8 GHz. GPU-nya ini menggunakan Integrated Graphics Intel UHD. RAM-nya ini sebesar 8 GB LPDDR5 dan untuk speed-nya ini berada di 4800 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanannya ini sebesar 512 GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Namun sayang sekali di sini kalian sudah tidak dapat upgrade kapasitas RAM karena untuk RAM-nya sendiri ini sudah tersolder ke motherboard. Dan untuk kapasitas penyimpanan ini hanya tersedia satu slot M.2 yang sudah terpasang sebesar 512 GB. Cuman saya rasa untuk 512 GB itu sudah lebih dari cukup untuk ukuran laptop budget. Untuk sektor cooling di laptop ini itu menggunakan satu heat pipe dan satu fan. Untuk speakernya ada dua di bagian bawah seperti yang saya bilang. Dan untuk contoh suara speakernya seperti ini. Untuk konektivitas di laptop ini itu sudah menggunakan Wi-Fi 6AX101 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk baterai ini sebesar 43 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 45 Watt menggunakan DC input. Dan sebagai informasi untuk USB Type-C ini juga support charging yang untuk chargernya itu kalian bisa beli secara terpisah atau bisa menggunakan charger USB Type-C yang kalian sudah punya. Jadi itu saja untuk spesifikasi dari Acer Aspire 3 yang menggunakan prosesor Intel. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Yang pertama, kecepatan SSD. Untuk kecepatan baca ini berada di 3473 MB per detik. Dan untuk kecepatan tulis ini berada di 3119 MB per detik. Kemudian di tes berikutnya ini saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 9 menit 30 detik. Di tes berikutnya ini menggunakan Cinebench R15. Di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 741. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1761. Di Cinebench R23 single core mendapatkan 1023 dan untuk multi core ini mendapatkan 4664. Di Forma ini mendapatkan 1287 dengan rata-ratanya di 22 fps. Di PCMark 10 ini mendapatkan 3809 dan kita masuk ke tes 3D Mark. Di CPU profile ini mendapatkan 2013, di Night Rate ini mendapatkan 8530. Di Firestrike mendapatkan 1961 dan untuk di Time Spy mendapatkan 716. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptop ini tuh lolos dengan skor 99,6%. Kemudian saya coba tes ketahanan baterainya. Di sini saya coba looping video dengan brightness ini berada di 50% dan volume ini berada di 50%. Untuk baterainya ini tahan selama 7 jam 44 menit. Dan itu saja untuk tes performa dari Acer Aspire 3 yang menggunakan prosesor Intel. Sekarang kita coba tes main game. Apakah sanggup laptop budget senilai 6 jutaan memainkan game? Dan untuk tes main game bisa kalian cek di video berikut.
Jadi itu saja untuk tes main game di laptop ini. Untuk settingan grafik ya ini saya set ke low semua. Cuman memang di laptop ini itu tidak dirancang untuk memainkan game, apalagi game-game AAA seperti The Witcher dan game Cyberpunk. Ya, itu tidak dapat berjalan dengan lancar di laptop tersebut. Saran saya kalau misalnya kalian mau memainkan game, kalian jangan main di laptop ini karena memang laptop ini tidak dirancang untuk main game berat. Kalau misalnya kalian tetap memaksa, ya sayangilah laptop Anda karena kalian terlalu memaksakan performa dari laptop tersebut. Tapi kalau misalnya kalian ingin memainkan game-game ringan seperti Dota 2 itu tidak ada masalah karena laptop ini itu masih sanggup untuk memainkan game seperti itu. Dan ada satu hal yang harus kalian korbankan, ya tentunya untuk grafik pada saat kalian memainkan game. So, mungkin itu aja untuk review dari Acer Aspire 3 yang menggunakan prosesor Intel. Sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Yang pertama, ini ada USB Type-C yang sudah full function, di mana kalian bisa ngecas dan menggunakan DisplayPort menggunakan USB Type-C ini. Yang notabene biasanya itu tersedia di port Thunderbolt. Cuman di sini Acer memberikan fasilitas tersebut di laptop budget seharga 6 jutaan, yang ini merupakan sisi positif yang sangat bagus. Kemudian yang kedua, untuk HDMI ini sudah versi 2.1. Ya, 2.1. Cuman saya rasa kalian nggak mungkin menggunakan monitor yang beresolusi 4K 120Hz. Karena untuk monitor 4K itu saya rasa harganya itu lebih mahal daripada laptop ini. Cuman kalau misalnya dikasih, ya udahlah, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, untuk di harga 6 jutaan, kalian masih mendapatkan bahan metal di bagian cover layarnya. Karena biasanya di harga 6 jutaan, apalagi di 10 juta ke bawah, rata-rata laptopnya itu menggunakan bahan plastik, tetapi di Aspire 3 ini masih terdapat bahan metal di cover layarnya. Kemudian yang terakhir, di harga 6 jutaan, kalian sudah mendapatkan Office di laptop ini. Jadi ya kalau bisa dihitung-hitung, kalian sudah hemat banyak ya. Karena untuk Office yang permanen tuh biasanya harganya tuh mahal. Bukan biasanya sih, memang harganya mahal gitu. Cuman di sini sudah include Office dalam paket pembelian. So, mungkin itu aja untuk sisi positif dari laptop ini. Untuk kekurangannya itu cuma satu, yaitu ada di keyboardnya yang tidak dilengkapi dengan backlit. Ya, mungkin alasannya itu adalah untuk menekan budget, cuman ya backlit dari keyboard tuh menurut saya cukup penting, apalagi kalau misalnya kalian sering memakai laptop di kondisi ruangan yang gelap. Ya, mungkin itu harus kita kompensasi karena mengingat harga laptop ini itu mulai dari 6 jutaan. So, mungkin itu aja untuk review dari Acer Aspire 3 yang menggunakan prosesor Intel. Bagi teman-teman yang penasaran dengan performa yang menggunakan prosesor AMD, kalian bisa cek videonya di atas sini. Kalau misalnya udah tayang, ya harusnya udah tayang sih. Saya usahakan secepat itu tayangnya. So, sekian dulu video review kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Apabila saya ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye.